Baru-baru ini telah viral penjualan dari skincare ya. Apa yang dimaksud dengan skincare abal-abal? Mukanya itu sampai ya sorry ya, artinya lepuh atau terbakar sih. Konsekuensinya ya bisa sampai masuk penjara ya. Wah. Selamat datang di podcast kita di Legal Talks. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu terkait tentang penjualan atau distribusi skincare abal-abal. Apa saja aspek hukumnya? Bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu pimpinan kantor dari Ari Dumais Law Firm. Selamat datang, Kanda. Selamat datang. Thank you ini sudah main-main ke kantor kita, baik. rekan sejawat. Bagaimana kabarnya? Ya luar biasa dan tentu selalu sehat selalu. Bagaimana kabarnya bro? Alhamdulillah, rekan sejawat, baik. luar biasa. Nah, begini Kanda, kita tahu baru-baru ini telah viral terkait tentang penjualan dari skincare ya. Ya, Skincare ini banyak yang sudah beredar dan tidak resmi. Ya. Nah, bisa mungkin dijelaskan apa yang dimaksud dengan skincare abal-abal? Ya, sebenarnya kalau skincare abal-abal ya, sebenarnya suatu produk yang mana produk tersebut itu ya, kalau kita bicara skincare, saya bukan ahlinya ya, tapi kalau kita berbicara regulasi ya mungkin sedikit banyak saya paham gitu ya. Kalau skincare abal-abal sih sebenarnya harusnya produk yang beredar di masyarakat yang memang tidak memenuhi standar kesehatan bagi para konsumen. Nah mungkin itu kalau secara umum ya seperti itu. Iya. Jadi luar biasa bahaya sekali ya kalau menjual sesuatu yang tidak sesuai. Iya, Nah, betul. begini Bang, apa konsekuensi bagi para penjual skincare abal-abal? Ya, yang pertama sebenarnya ini yang perlu digarisbawahi bahwa bukan cuma untuk penjual skincare, tetapi semua produk yang artinya terjual itu harus memenuhi standar atau harus layak dan juga aman bagi konsumen. Hal itu sebenarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya juga sudah sering membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ancaman pidananya itu luar biasa sebenarnya ya. Kalau memang artinya ada korban yang artinya menggunakan skincare tersebut lalu memang misalnya mengalami cacat atau memang mukanya itu sampai ya sorry ya, artinya lepuh atau terbakar sih. Tetapi kalau disangkut pautkan dengan pertanyaannya tadi rekan ya, konsekuensinya ya bisa sampai masuk penjara ya. Wah, sebenarnya. Iya. Betul. Wah, kalau begitu hukumannya cukup parah juga ya. Iya, parah. Nah, bro. jadi selain memakan korban, juga korban juga mengalami kerusakan kulit ya. Mungkin Betul. ada bahan-bahan tertentu yang Ya. tidak lulus dari BPOM. Nah, apakah mereka bisa menuntut secara hukum Bang ketika mereka sudah mengalami luka bakar di kulit mereka ketika mereka menggunakan skincare abal-abal tersebut? Ya, tentunya kalau secara pertanggungjawaban hukum ya tentu konsumen itu di dalam aturan hukum kita memang bisa menuntut, apakah itu bisa perdata atau pidana. Tetapi ya mungkin kita di podcast ini juga mungkin kita bisa sekaligus juga mewarning ya konsumen ya. Artinya kalau memang mereka merasa menjadi korban, ya mereka bisa melaporkan ke tindak pidana kriminal khusus atau ke Krimsus. Itu memang sudah ada bagian yang memang terjun langsung di situ. Ya. Ketika korban itu bisa mempunyai upaya hukum. Jadi apakah korban itu bisa mendapatkan kompensasi juga? Ya, tentunya kalau memang itu ada kerugian, apalagi sampai sore ya, maksudnya misalnya sampai dengan mukanya itu cacat. Ya tentu yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha. Tetapi itu harus masuk ke ranah pembuktian dulu. Bahwa apakah memang skincare yang digunakan ini tidak sesuai dengan standar BPOM atau memang ketika diuji skala berkala oleh laboratorium memang banyak zat-zat kimia yang memang menyebabkan para konsumen ini sampai dengan mengalami kerugian sampai dengan mukanya ya sorry terbakar seperti itu. Sampai merah, sampai flek. Ya tentu bisa mendapatkan pertanggungjawaban baik itu secara perbuatan dan baik juga secara kerugian. Ketika para konsumen dia menggunakan produk skincare abal-abal tersebut, jadi dia juga bisa punya upaya hukum untuk bisa mendapatkan haknya ya. Iya, tentu. Harusnya dengan adanya podcast kita ini juga
kita membuat bahwa untuk para konsumen ini semakin smart dan juga semakin berpikir ketika akan membeli. Ya, artinya riset dulu apakah memang jangan mudah terlalu percaya dengan branding dengan orang. Tapi ya tentu harus dicek dulu. Nah, bagaimana kira-kira cara mengeceknya ya? Contoh misalnya Anda mau membeli satu produk skincare. Anda bisa mengajukan atau Anda bisa melakukan uji lab. Dan uji lab itu tidak harus orang-orang yang artinya memiliki pekerjaan di bidang laboratorium. Anda juga bisa mengajukan. Itu Anda bisa mengajukan di balai industri. Kalau Anda memang mau mengajukan, agar Anda ketahui bahwa produk yang Anda gunakan ini aman. Nah, kalau memang hasil labnya udah keluar, lalu dinyatakan memang tidak ada zat-zat yang berbahaya, maka silahkan dikonsumsi atau silahkan digunakan skincare ini. Begitu. Nah, jadi kalau kita berasumsi, Bang, bisakah mereka yang mempunyai produk skincare ini dengan cara bisa mengelabui? Artinya dia menggunakan cap BPOM, tapi ternyata yang dia distribusikan tidak sesuai dengan apa yang dia sudah BPOM kan. Jadi dia distribusi itu dia gunakan pakai hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Jadi apakah bisa dia gunakan upaya dengan kuasanya apa dan lain sebagainya sehingga dia bisa mendistribusikan itu walaupun BPOM yang ada di produknya itu adalah manipulasi. Berbicara tentang manipulatif yang dilakukan pelaku usaha itu sebenarnya ada pada tanggung jawab dari pihak BPOM sendiri. Nah, kebanyakan dan beberapa praktek yang cukup saya ketahui juga, artinya banyak ketika mereka akan melakukan pengurusan, itu mereka menggunakan sampling yang bukan produknya mereka. Ya, jadi ketika mereka mengajukan perizinan, itu kan pasti otomatis akan diperiksa. Tetapi kadang ketika sampling yang mereka gunakan ini bukan yang mereka produksi, itu bisa jadi lolos secara BPOM. Nah, tetapi begitu diedarkan, itu kadang produknya sendiri yang dimasukin, bukan yang di sampling ke BPOM. Seperti itu biasanya ya, sepengetahuan kita. Tetapi kembali lagi bahwa domain dari pengawasan itu ada pada Dinas Perdagangan, ada pada ada pada BPOM, dan ada pada tindak pidana juga. Kalau memang itu ada laporan dari kepolisian, khususnya di tindak pidana tertentu, di Tipiter, di Polrestabes mungkin boleh. Artinya menyidak, apalagi dengan adanya zaman yang sekarang ini memang kita lihat banyak yang memang berspekulasi ya. Tapi saya nggak menyebutkan merek di sini. Kita nggak menyebutkan merek ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ari atas informasi yang telah diberikan. Ini sangat mengedukasi bagi masyarakat ya. Kita kasihan juga kepada masyarakat yang tidak tahu terkait tentang ada hal unsur berbahaya dalam skincare tersebut. Oleh karena itu tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bang Ari, yaitu bisa kita punya upaya untuk melakukan uji lab dan kita juga tidak serta-merta untuk memakainya begitu. Oke, bagi teman-teman sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di Legal Talks selanjutnya dan kita akan membahas isu-isu hukum selanjutnya.